Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Nah, di pagi hari ini kembali bersama Ibu Meike Goni, kita akan belajar lagi untuk mata pelajaran IPS. Dan IPS ini untuk kelas 8 di SMP. Baik anak-anak, kita siapkan semua peralatan kita untuk kita menerima materi di pagi hari ini. Namun, sebelumnya, mari kita buka dengan berdoa. Dan berdoa ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai dengan mata pelajaran IPS bab 1 untuk kelas 8, itu interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Subbabnya adalah mengenal negara ASEAN. Anak-anak yang Ibu banggakan, di masa pandemik ini, sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, mari kita mulai pembelajaran ini. Tahukah kalian di mana atau Indonesia berada di benua apa? Bagus, pasti semua sudah tahu. Ya, Indonesia berada di negara Asia. Nah, Asia khususnya untuk Indonesia ada di Asia Tenggara, di region atau di wilayah Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar tentang atau mengenal tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau yang disebut dengan negara ASEAN. Nah, saat ini sebelum kita memulaikan, kita lihat tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pertama, ketika adik-adik belajar IPS yang ada di kelas 8 ini, setelah pembelajaran IPS diharapkan pertama, siswa dapat menjelaskan letak geografis negara ASEAN. Itu pertama. Yang kedua, menjelaskan letak koordinat negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri geografis negara ASEAN. Dan yang keempat, menjelaskan rupa bumi dan luas negara ASEAN. Nah, inilah 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai atau pelajari di mata pelajaran IPS kelas 8 subbab pertama ini. Ayo kita lanjut. Mari, tahukah kalian apa itu ASEAN? Nah, tahukah kalian apa itu ASEAN? Mungkin ketika belajar di SD ada yang pernah dengar itu ASEAN. Nah, ketika di kelas 7 ada pun yang sudah mendengar tentang ASEAN. Ibu berharap kalian tidak lupa, karena di kelas 7 juga kita pasti sudah mengenal atau tahu tentang ASEAN. Nah, adik-adikku, saat ini kita harus tahu apa itu ASEAN. Mari kita lihat. Nah, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara.
tahu tidak negara-negara mana yang masuk di negara ASEAN? Mudah-mudahan semua masih ingat. Namun sebelum kita pelajari selanjutnya, ayo kita lihat dulu sekilas sejarah tentang ASEAN. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, yang keempat Singapura, dan yang kelima Thailand. Jadi ada 5 negara yang memprakarsai terbentuknya ASEAN. Ini sekilas sejarah dari berdirinya ASEAN. Mari kita lanjut. Nah, ASEAN dimulai dibentuk atau dilakukan dalam KTT ASEAN mulai tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ini adalah gambar-gambar bagaimana ketika terjadi KTT ASEAN di Bangkok. Itu dimulai tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 9 tahun 1967 di Bangkok. Dan tahukah kalian wakil Indonesia yang diutus waktu itu? Wakil dari Indonesia adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik. Adik-adikku, mari kita lihat. Lanjut. Pada saat itu ketika dilakukan pertemuan, maka disepakati dan ditandatangani dalam satu kesepakatan, yaitu Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus. Dari hasil kesepakatan itu dikatakan sebagai Deklarasi Bangkok, maka tercetuslah tentang negara-negara, dibentuklah ASEAN pada waktu itu. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 setelah Deklarasi Bangkok itu ditandatangani. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin adik-adik sekalian boleh melihat peta yang ada di layar televisi ini. Negara-negara ASEAN ada berjumlah 10 negara. Dimulai dari Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand ketika mereka membentuk dari awal. Setelah dilakukan Deklarasi Bangkok dan ditandatangani pada tanggal tersebut, maka sudah ada negara-negara yang menyusun menjadi anggota ASEAN, yaitu yang keenam adalah Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan Timor Leste. Adik-adik yang Ibu banggakan. Nah, di pagi hari ini mungkin ada yang bertanya, kenapa dikatakan tadi hanya 10 negara, sementara ada 11 negara? Adik-adik yang baik, perhatikan baik-baik. Di bagian Asia Tenggara memang ada 11 negara, yaitu ditambah dengan negara Timor Leste. Tetapi secara resmi Timor Leste belum masuk sebagai anggota ASEAN. Mudah-mudahan adik-adik bisa memperhatikan peta yang ada di layar televisi adik-adik sekalian.
Jadi pada awalnya dibentuk oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian menyusul dengan Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan Timor Leste. Lihat pada papan atau lihat pada televisi Anda, layar televisi Anda. Untuk Timor Leste tidak diberi tanda kurung karena Timor Leste belum resmi menjadi anggota ASEAN. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang letak geografis ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Itu yang dikatakan sebagai letak geografis. Sekali lagi, letak geografis ASEAN adalah letak yang menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Apa saja letak geografis dari ASEAN atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Coba kita lihat. Secara geografis ASEAN diapit oleh atau ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita lihat benua apa saja? Coba perhatikan. Ya, benua Asia. Dan berikutnya adalah benua Australia. Oke, ingat baik-baik. ASEAN diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, kita lihat diapit juga oleh 2 samudra. Mari kita lihat samudra apakah itu? Samudra Pasifik. Mungkin ada yang tahu apa yang satunya? Ya, betul, Samudra Hindia. Jadi, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi, letak geografis ASEAN diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia, dan juga Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Kalau kita lihat posisi ini seperti posisi silang. Nah, itulah letak geografis ASEAN atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Baik, kita lanjut. Nah, letak geografis berdasarkan bentuk geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah compact. Apa itu compact? Yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja ini. Jadi cirinya yaitu pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Ini contoh negara Kamboja. Selanjutnya ciri yang kedua. Jadi bentuk geografis negara ASEAN ada beberapa ciri. Pertama, yang berbentuk compact yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Dan yang kedua, berbentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Negara kita bentuknya kepulauan. Jadi ingat adik-adik, negara kita bentuknya berbentuk kepulauan. Ada juga yang berbentuk kepulauan. Negara apa? Mungkin ada yang tahu?
Iya, betul, Filipina dan juga Malaysia. Jadi, tetapi yang paling jelas adalah negara kita, negara Indonesia, berbentuk kepulauan. Oke, ciri yang ketiga adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Coba perhatikan, ini contohnya negara Vietnam. Ciri yang ketiga adalah elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya Vietnam. Mudah-mudahan adik-adik tidak lupa. Itu ciri yang ketiga secara geografis. Dan yang terakhir adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Jadi ciri yang keempat adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, seperti tangan yang memanjang. Kalau orang coba lakukan di rumah, angkat tangan kita, kemudian bentuk buka, langsung buka. Nah, seperti itulah contoh dari protruded, yaitu contohnya negara Thailand dan juga Myanmar. Jadi negara Thailand dan juga Myanmar. Ini contohnya. Jadi kalau mau lihat peta ini, jadi seperti tangan yang diangkat dan dibuka. Ini dua negara ini seperti tangan yang diangkat dan dibuka. Kita boleh lakukan contoh di rumah. Sekalipun kita nonton, kita boleh buat contoh. Tangan kita diangkat kemudian dibuka. Nah, ini contoh atau ciri atau bentuk geografis ASEAN yang keempat. Selanjutnya, kita akan belajar selanjutnya lagi. Kalau tadi kita belajar tentang letak geografis, sekarang kita belajar tentang letak astronomis. Nah, apa letak yang dimaksud dengan letak astronomis? Nah, letak astronomis berpedoman pada garis lintang dan garis bujur dengan negara ASEAN terletak pada dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Itulah yang dimaksud dengan letak astronomis. Secara astronomis, negara-negara yang ada di ASEAN atau ASEAN tersebut ada 10, bahkan 11 ditambah dengan Timor Leste, itu secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, ingat adik-adik, ini adalah letak astronomis negara ASEAN. Sekali lagi diingat-ingat karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Mudah-mudahan paham ya. Ayo, kita lanjut. Nah, kita lihat rupa bumi dan luas negara ASEAN. Jika kita lihat pada peta ini, ada berbagai macam rupa atau macam-macam karakteristik bumi bahkan luas negara ASEAN. Nah, kita lihat dulu rupa-rupa atau macam-macam bumi
negara-negara ASEAN. Pertama, berbentuk kepulauan. Seperti contohnya tadi, ada Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Jadi, rupa bumi negara-negara ASEAN seperti pertama bentuknya kepulauan, seperti Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Rupa yang lain, memiliki aliran sungai deras dan juga panjang. Kita dapat lihat pada gambar ini, rupa bumi di negara-negara ASEAN memiliki aliran sungai deras dan juga panjang. Selanjutnya, rupa bumi negara ASEAN, ada dataran tinggi yang curam, gunung tinggi aktif, dan gunung bawah laut yang aktif. Jadi kita harus tahu rupa bumi negara-negara yang ada di ASEAN atau rupa bumi negara ASEAN, ada dataran tinggi dan curam. Jadi tinggi dan curam, gunung tinggi dan juga aktif. Aktif sebagai apa? Sebagai gunung Merapi. Dan gunung bawah laut juga yang aktif. Nah, mudah-mudahan anak-anak tidak lupa. Jadi, itu rupa bumi ASEAN. Dan saat ini kita akan lihat luas wilayah laut ASEAN. Luas wilayah laut ASEAN sekitar 5.060.100 km persegi. Luas wilayah laut ASEAN kurang lebih 5.060.100 km persegi. Selanjutnya kita lihat daratannya. Nah, daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Ingat, luas wilayah, baik wilayah laut maupun wilayah darat, harus diingat oleh adik-adik. Luas wilayah laut kurang lebih 5.060.100 km persegi dan darat kurang lebih 4.817.000 km persegi. Selanjutnya, kita lihat wilayah ASEAN memiliki iklim tropis, dilewati garis khatulistiwa. Jadi, wilayah atau wilayah yang ada di negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Kenapa? Karena dilewati garis khatulistiwa. Bisa paham kan anak-anak? Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, ketika kita menerima materi, ada tugas yang harus kita kerjakan di rumah. Ya, ketika tadi dalam tujuan pembelajaran, setelah mempelajari mata pelajaran IPS yang ada di kelas 8, khusus untuk subbab mengenal negara-negara ASEAN, maka di rumah kita harus mengerjakan tugas seperti ini. Pertama, jelaskan letak negara ASEAN secara astronomis. Sekali lagi, jelaskan letak negara ASEAN secara astronomis. Yang kedua, jelaskan letak koordinat negara ASEAN. Jelaskan letak koordinat negara ASEAN. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri geografis negara ASEAN. Jelaskan ciri-ciri geografis negara ASEAN. Dan yang terakhir, keempat,
jelaskan rupa bumi dan luas negara ASEAN. Jelaskan rupa bumi dan luas negara ASEAN. Baik anak-anak, bisa kan dikerjakan? Mudah-mudahan apa yang sudah diterima dalam materi dari awal, diakhiri dengan tugas atau evaluasi bisa dikerjakan dengan baik. Semangat untuk kita semua. Pasti walaupun di rumah kita akan semangat kerjakan dengan baik untuk mengembangkan diri, bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan kalian. Sampai di sini, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Baik, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dan doa ini kita berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, jumpa lagi di pertemuan materi selanjutnya.